Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, princess and princesses, awesome kids. Yes, I am. Yes. Adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, yang disayang Mama Papa, yang disayang Kantes dan juga kakak-kakak Awesome Kids Trainers. Semuanya baik-baik saja ya. Dan sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Sukacita Tuhan tetap tercurah untuk kita semua. Amin. Jangan kemana-mana, tetap beribadah di Awesome Kids Online Service bersama dengan kakak-kakak Awesome Kids Trainers ya. Dan sekarang kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa, kita siap-siap, yuk bangkit berdiri. Yeah. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang baik, kami bersyukur hari ini Kau berkati kehidupan kami. Kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau selalu mengetuk pintu-Mu, memohon pertolongan Roh Kudus-Mu atas kehidupan kami. Kami mau berdoa seperti yang Kau ajarkan di dalam Alkitab. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Janji-janjiku, keselamatanku. Yesus kekuatanku, janji-janjiku, keselamatanku. Tidak akan goyah, sebab tangannya menguatkan. Ku tidak akan jatuh, sebab tangannya menopang. Ku memuji, ku menari, ku bersorak haleluya. Ku memuji
Yesus kekuatanku, panji-panjiku, keselamatanku. Yesus kekuatanku, panji-panjiku, keselamatanku. Ku tidak akan goyah, sebab tangannya menguatkan. Ku tidak akan jatuh, sebab tangannya menopang. Ku memuji, ku menari, ku bersorak haleluya. Ku memuji, ku menari, ku bersorak haleluya. Yesus kekuatanku, ku memuji, ku menari, ku bersorak haleluya. Ku memuji, ku menari, ku bersorak haleluya. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Puji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saatnya kita menyembah Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih dalam lagi. Ya, tetap bangkit berdiri dan kita angkat kedua tangan kita angkat suara kita, berikan yang terbaik, suara yang terindah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every prayer that I am able, I will sing
Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih baik satu hari di mezbah Tuhan. Amin. Dan sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita duduk yang tenang, tersenyum bersuka cita. Kak Antes mengucapkan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan salam juga dari kakak-kakak trainers Awesome Kids. We, Jesus, love you so much. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Yeay! Shalom, Princess and Princesses. Apa kabar adik-adik? Kakak percaya pasti adik-adik dalam keadaan yang sehat, dahsyat, dan luar biasa. Awesome kid, yes I am, yes I am, yeah. Ketemu lagi dengan Kak Pasmi di hari ini, tanggal 23 Juli 2023 ada dia. Nah, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini? Sudah siap semuanya? Buku catatannya dan Alkitabnya sudah disiapkan atau belum? Ayo yang belum disiapkan bisa mengambil Alkitab dan buku catatannya. Yuk. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita mau berdoa dia. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas kebaikan, atas kasih setiamu dan atas anugerahmu Tuhan. Terima kasih juga tadi kami boleh memuji, menyembahmu ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan ajar kami untuk mengerti isi hati-Mu ya Bapa. Dan kuasai hidup kami juga dengan Roh-Mu yang kudus. Berfirman ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Kejadian. Kejadian 39 sampai dengan 45. Ya adik-adik ya. Dan tema pada hari ini adalah Tuhan yang merancang kebaikan. Aku ulangi ya. Tuhan yang merancang kebaikan. Yang sudah Alkitabnya sudah siap, dibuka tadi Kejadian 39 ayat yang kedua dan ketiga yang kakak bacakan saja ya. Setelah itu adik-adik bisa baca dari 39 sampai dengan 45, bisa dibaca setelah ibadah pada hari ini. Buka kitabnya adik-adik, 39 ayat 2 dan 3 saja. Sudah adik-adik? Kita baca sama-sama yuk. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerja. Jadi adik-adik, di Kejadian 39 sampai dengan pasal yang ke-45, di situ bercerita mengenai seorang tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf itu juga adalah anak dari Yakub. Ia menerima perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya dia. Dia dibuang ke sumur, kemudian dia dijual sebagai budak oleh suku Ismail, dan sampailah dia di suatu rumah di Mesir, yaitu rumah Potifar, yang juga adalah pegawai dari Firaun atau pegawai istana. Di situ Yusuf juga mendapatkan penyertaan daripada Tuhan karena ia bekerja dengan baik dan rumah itu diberkati. Tetapi adik-adik, rupanya istri
Potifar menggoda Yusuf karena Yusuf parasnya elok dan tampan ya adik-adik ya, sehingga si istri Potifar itu tertarik dengan si Yusuf. Tapi Yusuf tidak tergoda adik-adik ya, dia lari adik-adik, dan dia memfitnah Yusuf kalau Yusuf mau memperkosa istri dari Potifar. Dan Yusuf akhirnya dipenjara oleh Potifar. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan dua pelayan dari Firaun, yaitu juru roti dan juru minum. Mereka berdua bermimpi adik-adik, dan dengan pertolongan Tuhan, Yusuf bisa mengartikan mimpi mereka. Dan akhirnya si juru minum itu dibebaskan adik-adik. Setelah beberapa tahun kemudian, Firaun juga bermimpi adik-adik. Dan teringatlah juru minum kepada Yusuf bahwa Yusuf bisa mengartikan mimpi. Dan Firaun memanggil Yusuf untuk mengartikan mimpinya. Mimpinya Firaun itu adalah bangsa Mesir akan menerima 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan adik-adik. Dan pada saat itu Firaun memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk memerintah di Mesir, sehingga Mesir pada saat itu selama 7 tahun kelimpahan dia membangun lumbung-lumbung, sehingga pada saat 7 tahun kelaparan itu bangsa Mesir tidak mengalami kelaparan. Dan benar adik-adik, pada saat 7 tahun kelaparan, datanglah saudara-saudara dari Yusuf ini, yaitu anak-anak dari Yakub, untuk membeli makanan di Mesir. Pada saat itu mereka melihat tuh, wah, Yusuf jadi Perdana Menteri nih. Kalau dia melihat kita, pasti kita akan dihukum adik-adik. Tetapi tidak adik-adik ya, Yusuf tetap menyayangi mereka adik-adik, dan juga mengasihi saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf memberikan bahan makanan kepada saudara-saudaranya. Di sini kita melihat bahwa Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan adik-adik ya. Jadi ada 2 poin adik-adik yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bahwa Tuhan selalu merancangkan kebaikan. Manusia bisa saja merancangkan yang jahat, tetapi Tuhan bisa mengubahkan menjadi suatu yang baik, suatu yang sangat terbaik adik-adik ya. Jadi adik-adik juga dalam melakukan segalanya sesuai dengan kehendak Tuhan adik-adik ya. Jadi mengikuti perintah Tuhan, karena Tuhan selalu merancangkan kebaikan kepada kita, kepada adik-adik. Kemudian yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena itu yang Tuhan mau adik-adik ya. Sehingga kalau teman kita atau siapapun menjahati kita, jangan kita kutuki, jangan kita balas dengan jahat, tapi kita balas dengan kebaikan. Kita doakan mereka adik-adik ya. Oke adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini kita sudah selesai ya adik-adik ya. Dan kita akan membuka kembali Alkitab kita, yaitu dari kitab Yeremia untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita dari Yeremia. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sudah adik, sudah ketemu?
Yuk kita baca bersama-sama ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Baik adik-adik, kita sudah selesai. Nah, sebelum berdoa, apabila adik-adik belum mensubscribe channel ini, YouTube ini, bisa di sini adik-adik ya. Dan juga apabila adik-adik ingin didoakan, bisa menchat di nomor WhatsApp ini. Juga kita punya Instagram adik-adik untuk mengetahui informasi. Sini Instagram kita. Oke adik, mari kita lipat tangannya, tutup mata. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengajaran-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami dapat melakukan apa yang Kau ajarkan kepada kami ya Tuhan Yesus. Melakukan yang baik dan bukan melakukan yang jahat ya Tuhan Yesus. Dan kayaknya juga ya Tuhan, Engkau memberkati juga adik-adik, juga papa mama mereka ya Tuhan. Pertemuan kami kembali di minggu depan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yesus kekuatanku, janji-janjiku, keselamatanku. Yesus kekuatanku, janji-janjiku, keselamatanku. Tidak akan goyah, sebab tangannya menguatkan. Ku tidak akan jatuh, sebab tangannya menopang. Ku memuji, ku menari, ku bersorak haleluya. Ku memuji, ku menari, ku bersorak haleluya. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku, janji-janjiku, keselamatanku. Yesus kekuatanku, janji-janjiku, keselamatanku. Ku tidak akan goyah, sebab tangannya menguatkan. Ku tidak akan jatuh, sebab tangannya menopang. Ku memuji, ku menari, ku bersorak haleluya. Ku memuji, ku menari, ku bersorak haleluya. Yesus kekuatanku. Ku memuji, ku menari, ku bersorak haleluya. Ku memuji, ku menari, ku bersorak haleluya. Yesus kekuatanku. Oh, Yesus kekuatanku.